Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Genius. Kali ini kita akan belajar soal-soal ANBK numerasi part yang ketiga. Di soal yang pertama, pada part yang ketiga ini, Ibu setiap hari membuat kue untuk dijual. Kue yang dibuat Ibu adalah cupcake, donat, dan kue putu. Hari ini Ibu mendapat pesanan kue oleh Ibu Irma. Ternyata kue bikinan Ibu melebihi jumlah pesanan yang dipesan Ibu Irma. Berikut adalah sisa kue dan jumlahnya. Ada 4 cupcake, 5 donat, dan 3 kue putu. Ibu Irma memesan kue masing-masing sebanyak 25 biji. Tentukan pasangan jenis kue dengan jumlah kue yang dibuat Ibu dengan tepat. Kalau di sini sisanya dan yang dipesan 25, maka jumlah kue yang dibuat Ibu adalah 25 ditambah masing-masing kue. Donat sebanyak 25 ditambah 5, yaitu 30. Lalu kue putunya sebanyak 25 ditambah 3, yaitu 28. Dan cupcake-nya sebanyak 25 ditambah 4, yaitu 29. Soal selanjutnya, di sini ada gambar jam. Karim tidak pernah terlambat pada pembelajaran jarak jauh. Ia selalu mengikuti seluruh jadwal kegiatan tanpa ada yang terlewat. Di sini ada keterangan mulai belajar online jam 8, istirahat jam 10, mulai mengerjakan tugas jam 10:15, dan selesai pukul 11. Kegiatan apa yang dilakukan Karim pada pukul 8:15? Jadi di antara jam 8 sampai jam 10 ya, maka dia masih mulai belajar di kelas online. Belajar di kelas online ya. Selanjutnya, pertanyaannya masih dengan ilustrasi yang sama. Pernyataan mana saja yang benar untuk waktu kegiatan yang dilakukan Karim? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Pertama, Karim belajar di kelas online selama 2 jam 15 menit. Kalau kita lihat di sini ada belajar di kelas online itu jam 8 sampai jam 10. Maka yang betul adalah hanya 2 jam. Yang kedua, Karim istirahat selama 15 menit. Kita lihat mulai istirahat jam 10, lalu mulai mengerjakan tugas jam 10:15. Maka pernyataan kedua benar. Yang ketiga, Karim mengerjakan tugas selama 45 menit. Kita lihat mulai mengerjakan tugas jam 10:15 dan selesai pukul 11. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. Pernyataan yang ketiga juga benar. Selanjutnya, 30 menit setelah mulai mengerjakan tugas terjadi gangguan internet. Berarti kalau mengerjakan tugas jam 10:15, 30 menit kemudian di jam 10:45 menit. Sebelum waktu selesai mengerjakan tugas, internet kembali lancar seperti semula. Lama waktu gangguan internet yang dapat terjadi adalah di sini yaitu sisa waktu yang terlihat ya. Di sini ada sisa waktu 15 menit dan di sini ada pernyataan bahwa internet kembali lancar di menit-menit terakhir. Berarti yang mungkin itu yang kurang dari 15 menit, yaitu 10 menit dan 13 menit. Untuk yang 18 menit, karena lebih dari 15 menit, maka tidak mungkin karena mulai menyala lagi jam 10:45. Sisanya hanya 15 menit. Selanjutnya,
Suatu desa melaksanakan program perpustakaan keliling. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya baca bagi warganya, termasuk anak-anak. Warga dapat membaca buku di tempat. Warga juga dapat meminjam buku untuk dibawa pulang. Buku yang tersedia di perpustakaan keliling tersebut antara lain piktogram yang berwarna merah ini untuk majalah anak ada 10 buku, lalu cerita bergambar ada 7 buku, dan cerita rakyat yang warna kuning ini ada 13 buku. Buku yang paling banyak tersedia di perpustakaan keliling tersebut adalah tentu saja yang cerita rakyat. Selanjutnya, masih dengan ilustrasi yang sama ya, berikut data peminjaman buku di perpustakaan keliling pada hari itu. Majalah anak dipinjam 5, maka sisanya tinggal dari 10 kurangi 5, sisa 5 ya untuk majalah anaknya. Lalu cerita bergambar yang biru ini dipinjam 3, maka sisanya 4. Dan yang kuning, di sini cerita rakyat dipinjam 6, maka sisanya 7. Berdasarkan keterangan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Untuk yang merah, majalah anak sisa 4 ini salah ya. Lalu yang kuning, sisa 7 sesuai dengan gambarnya ya, maka ini benar, yang ini salah. Selanjutnya, berikut data peminjam buku di perpustakaan keliling pada hari itu. Keesokan harinya, ada buku cerita bergambar dikembalikan tanpa ada yang meminjam lagi. Berdasarkan penjelasan tersebut, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan banyaknya buku yang masih dipinjam. Di slide sebelumnya, soal sebelumnya yang dipinjam 3 ya, maka yang dikembalikan yaitu 3. Selanjutnya, sekolah mengadakan kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah. Hal itu dilakukan dengan menanam bunga. Ada 200 batang bibit tanaman yang disediakan. Bibit terdiri dari bibit mawar 80 batang, sedangkan sisanya adalah bibit melati dan kamboja. Berarti dari keterangan ini kita tahu bahwa jumlahnya 200 dikurangi yang mawar 80, maka jika bibit melati dan kamboja dijumlahkan, hasilnya adalah 120. Pasangkan banyak bibit melati dengan kamboja yang mungkin. Kita jumlahkan mana yang jumlahnya 120. Untuk 65 batang, apakah di sini ada yang dijumlahkan dengan bibit kamboja? Jumlahnya 120. Ya, di sini ya. 65 ditambah 55, hasilnya 120. Lalu 73 batang. Ditambahkan yang mana yang hasilnya 120? Yaitu 47 batang. Lalu yang 80 batang ditambah berapa biar hasilnya 120? Yaitu 40 batang. Seperti itu caranya. Selanjutnya, masih dengan ilustrasi yang sama, bibit tanaman yang sudah ditanam sebanyak 128 batang. Bibit melati dan kamboja yang sudah ditanam masing-masing 35 batang. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Banyak bibit yang belum ditanam adalah 72 batang. Kita lihat ya. Kalau di pernyataan ini yang sudah ditanam sebanyak 128, maka sisanya adalah seluruh bibit yaitu 200 dikurangi 128. Maka hasilnya di sini 7,
Hasilnya adalah 72. Pernyataan yang pertama benar. Untuk pernyataan yang kedua, bibit mawar yang belum ditanam adalah 45 batang. Kita lihat dulu berapa bibit mawar yang sudah ditanam. Di sini semuanya yang sudah ditanam 128 batang. Sedangkan untuk bibit melati dan kamboja yang sudah ditanam masing-masing 35 batang. Maka di bibit melati dan kamboja yang ditanam semuanya adalah 35 tambah 35 sama dengan 70. Sehingga bibit mawar yang ditanam adalah 128 dikurangi 70 sama dengan 58. Nah, di sini bibit mawar semuanya ada 80 batang. Yang ditanam sebanyak 58 batang. Maka yang belum ditanam seharusnya adalah 22 batang. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Selanjutnya, pasangkan jenis tempat dengan beratnya dalam kilogram berikut ini. Di sini beratnya dalam gram. Untuk mengubah di kilogram, maka dibagi 1000. Atau mudahnya kita bisa beri koma 3 langkah ke depan. Ya. Di sini berarti 2,5, ini 2. Di sini 1. Dan di sini 1, 2, 3. Komanya di sini, maka depannya diberi 0. Itu cara yang mudah. Peti kayu tipe 1 di sini 2,5. Langsung ketemu kardus tipe 2. Kardus ya, yang ini. Itu 0,7 dan peti kayu tipe 2. Peti kayu tipe 2 di sini yaitu 2 kg. Selanjutnya, Fani dan Andi memiliki bola plastik warna-warni untuk mengisi kolam mandi bola masing-masing. Fani memiliki 120 bola warna kuning, 156 bola warna merah, 62 bola warna hijau. Andi memiliki banyak sekali bola warna hijau. Fani ingin setiap warna bola memiliki jumlah yang sama. Ia akan menukar bola miliknya kepada Andi jika masih kurang. Ia akan menukar bola miliknya kepada Andi. Jika masih kurang, ia akan membeli lagi. Apa yang harus dilakukan Fani? Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa menjawab dengan cara yang bermacam-macam ya. Misalnya, seperti di sini. Kalau mau disamakan menjadi 120 bola, di tengah-tengah ya, karena disamaratakan, maka bola warna merah yang 36 itu dari 156 dikurangi 120 akan menjadi 120 gitu ya. Jadi sisanya 36. Ini 36 ini ditukar dengan warna hijau milik Andi. Jadi bola warna hijaunya 62 ditambah 36 dari bola yang sudah ditukar tadi. Jadi jumlah bola warna hijaunya di sini adalah 62 ditambah 36, 98. Di sini kita bisa lihat jumlahnya belum ada 120. Kalau kurangnya dia akan membeli lagi, maka dia bisa membeli lagi sebanyak 120 dikurangi 98, yaitu 22 bola warna hijau. Jadi bisa dijawab, Fani menukar 36 bola warna merah kepada Andi untuk menjadi warna hijau, lalu membeli lagi 22 bola warna hijau. Seperti itu ya teman-teman.
Sekian pembahasan soal ANPK numerasi part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.